Good night teman-teman semuanya, selamat malam and welcome to Super Speaking English Club. This is the very first lesson that I put on this YouTube channel, and hopefully we got more and more videos uploaded in this channel. First lesson kita akan membahas tentang nouns atau yang kalau kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia dia akan menjadi kata benda. Nah, yang akan saya cover di video ini adalah plural ya. Plural nouns, singular nouns, terus countable dan uncountable nouns. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu, nanti bisa share di comment section contoh-contoh dari apa yang saya sebutkan tadi ya. Let's start with singular nouns. Apa itu singular nouns? Singular nouns adalah kata-kata benda yang kita gunakan untuk benda yang jumlahnya itu satu. So, for example, I'm gonna take things in this room that counts only one, yang jumlahnya itu cuma satu. Contohnya, I got a wristwatch here. This is the only one I have. I got like some other watches, but this is the only one that I'm wearing now. There's no way I'm gonna wear two watches. That's gonna be crazy. And I have one laptop, and I have a microphone. I have a big whiteboard behind me. What else? I got a pair of glasses, or some of you may call spectacles. I don't know. Jadi yang saya sebutkan tadi ya untuk singular nouns itu kita sudah pahami kalau itu singular itu berasal dari kata single yang artinya cuma satu. So don't forget to add untuk menambahkan a atau an ya untuk menyatakan kalau benda itu ya cuma satu atau sebuah atau seekor atau sepucuk atau sepasang mungkin ya. Contohnya kayak a couple, a microphone, a pair of glasses tadi, a head, a body, and then a laptop. Kalau yang an, it means kita temukan dengan kata benda yang awalan hurufnya itu, susunan katanya itu, awalannya itu berawalan dengan huruf vokal. Contohnya an elephant, ya, an alligator, ya, itu animals itu juga bisa kita kategorikan sebagai benda. Another juga bisa ya, an outer, ya, luaran baju juga bisa. I think that's clear for singular nouns. Now we're gonna move on with plural nouns atau nouns yang lebih dari satu atau jamak ya. Jadi lebih dari satu ya bisa 2, 3, 1000, 100, 1 juta, whatever. Yang penting banyak dan masih bisa dihitung. That's the point. Masih bisa dihitung satu-satuannya. Contohnya di sekarang ini yang saya punya beberapa. I got 4 books. Saya punya 4 buku di ruangan saya sekarang. Actually, I have 5. I forgot to count that one. Sorry. Terus apalagi yang saya punya? I got 2 drinks. Saya punya 2 minuman di ruangan saya ini ya. Jadi untuk apapun yang sifatnya itu juga multiple, contohnya kayak multiple choices, dan bisa juga ya. We have multiple options here. Jadi kita nggak mau sebutin berapanya ya. The point is we got more than one options juga bisa teman-teman pakai kata multiple tadi ya sebagai awalan menyebutkan kalau misalkan ada beberapa. Teman-teman lainnya selain multiple itu ada juga some ya. Some people ya, people itu bisa dihitung. We get like 11 people outside my house ya waktu ada demo. Terus apa lagi? I have many clothes inside my drawers kayak gitu ya. Banyak sekali baju-baju di dalam lemari-lemari saya. And then I have 5 cars in my garage. I hope that can happen real soon. Terus dan masih banyak lagi untuk awalan-awalan yang menemani plural nouns tadi ya.
Lalu apalagi selain yang tadi ya, contohnya lagi misalnya kita mau tambahkan a lot ya juga bisa. We got plenty juga bisa ya. Plenty of, plenty of cars ya. Plenty of bottles juga bisa. A lot of bottles. A lot of, young people juga bisa. Oke, I think that's pretty clear buat pembahasan plural nouns tadi. Ingat ya, plural nouns itu lebih dari satu dan bisa juga banyak. Hanya saja masih bisa. It is possible to count them one by one. Satu per satu masih bisa dihitung. And then we're gonna move on with countable nouns. Atau kata-kata benda, kumpulan bendanya itu bisa dihitung satu-satuannya. Kenapa? Karena ada lawannya nih, yaitu uncountable nouns atau kata-kata benda yang nggak bisa dihitung. Nah, di sini ada beberapa poin yang teman-teman itu perlu perhatikan. Yang pertama ya, kita lihat ini. Countable noun ini, kita lihat dulu, oh bendanya ini bisa dihitung satu-satuannya. Contohnya ya, yang kita lihat keseharian ada meja ya. Sepatu itu bisa kita lihat satu persatu dan bisa kita hitung satu persatu juga. Terus apa sih yang nggak bisa dihitung satu persatu? Ya kita lihat aja benda-benda seperti udara ya. We got air. Kita nggak bisa bilang I have an air. Itu nggak bisa. Saya punya sebuah udara. It doesn't make any sense because we are unable to see the air ya. Kita nggak bisa lihat udara. And then kita juga nggak bisa menghitung air ya. We got so much water. Jadi kalau teman-teman itu dihadapi dengan uncountable nouns untuk menandakan kalau dan mau bilang ya kalau nouns-nya tadi itu banyak, it means teman-teman itu perlu bilang much ya, bukan many, bukan yang dia itu sifatnya untuk yang countable ya. Contohnya kayak apa lagi ya selain many ya. Soalnya ya ada juga dia itu quantifier ya, namanya quantifier yang sifatnya itu bisa netral atau bisa dua-duanya. Contohnya plenty of cars juga bisa digunakan untuk plenty of sugar. Oke? A lot of sugar juga bisa dipakai di a lot of people. Jadi dia bisa dua-duanya, dua kubu, uncountable dan countable itu bisa dipakai. Cuma untuk quantifier uncountable ini ya, itu yang sering digunakan adalah much ya. Itu jadi kita bisa bilang so much air, too much light, terlalu banyak cahaya kayak gitu. Too much noise, terlalu banyak kebisingan seperti itu. Nah, teman-teman harus aware dan bisa lihat nih, bisa membedakan yang mana nouns yang countable dan uncountable. Nah, feel free untuk drop your comments on the comment section of course ya. Taruh apa aja yang teman-teman bisa kasih antara nouns, contoh-contohnya ya, contoh-contoh nouns yang countable dan uncountable. Okay, I think that's supposed to be enough for our lesson today. And as an addition, sebagai tambahan, salah satu clue untuk membedakan kalau ini adalah benda, ya of course kalau benda kan ada ciri-cirinya ya. Teman-teman bisa memberikan benda itu ke orang lain ya. Bisa dimiliki ya, bisa dirusakin, bisa dilihat. Even though ada kata-kata benda juga yang nggak bisa dilihat. Contohnya we got ideas itu nggak bisa dilihat. We got plans atau rencana itu nggak bisa dilihat. Niat ya, intention itu nggak bisa dilihat juga. Jadi some of them are invisible to the eyes. Okay guys, I think that's supposed to be enough for our first lesson. Ya, dicatat ya. Feel free to give your comments and put up some examples if you have some. Thank you and I'll see you in the next video. Goodbye for now.